Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah menyadari bahwa kekuatan nomor 7 dan 8 tidak lebih lemah dari yang lainnya, Xiaoyan merasa harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun dia memiliki pagoda emas dan dia harus merahasiakan keberadaannya serta tidak boleh terdeteksi oleh siapapun. Pada akhirnya, nomor 8 meminta Xiaoyan juga memurnikan pil miliknya. Setelah menyetujuinya, tiba-tiba nomor 4 juga membuat permintaan yang sama. Baiklah, namun tetap saja aku tidak dapat memberikan waktu yang pasti untuk menyelesaikannya kepada kalian semua. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa menolak permintaan nomor 4, meskipun dia tidak berniat menyelesaikannya. Namun dia tidak bisa menolaknya di sini. Jika tidak, maka hal ini pasti akan mengarah pada strategi lainnya. Sebelumnya, nomor 4 telah mempercayakan satu permintaan kepada Xiaoyan, jadi dia sudah memiliki kepercayaan kepadanya. Oleh karena itu, ketika dia membuat permintaan kembali, akan semakin sulit bagi Xiaoyan untuk menolaknya. Selain tentang topik sosok bayangan hitam dan saling meminta bantuan, pertemuan tersebut sebenarnya relatif monoton. Sayangnya, Xiaoyan masih belum bisa menyelesaikan permintaan nomor 4 sebelumnya dan tidak tahu apakah komisi yang dijanjikannya masih ada. Jika Xiaoyan tetap bertahan di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, mungkin dia akan bisa memenuhi permintaan tersebut, atau setidaknya Xiaoyan mungkin bisa berhasil mendapatkan komisi. Tetapi dia terlalu ragu-ragu sehingga mentalnya menjadi tidak stabil. Perjalanan ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis kali ini tidak memuaskan dan meninggalkan banyak penyesalan. Namun tugas di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sudah diselesaikan oleh seseorang. Selanjutnya adalah tugas kedua, yang bergantung pada keberuntungan dan waktu. Xiaoyan dan yang lainnya terdiam beberapa saat hingga tiba-tiba suara dari nomor 1 akhirnya terdengar perlahan. Meskipun nomor 1 tidak berbicara dengan nada suara yang berat, namun Xiaoyan merasa sedikit terguncang saat mendengarnya. Apalagi dia tidak bisa menebak identitasnya yang sebenarnya. Saat ini Xiaoyan merasa bingung mendengar tentang siapa yang telah menyelesaikan tugas di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Xiaoyan merasa perintahnya sebelumnya tentang dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis tidaklah lengkap. Apalagi ternyata masih ada orang lain dari alam Dewa Kekacauan yang pergi ke sana juga dan mendapatkan perintah yang lengkap. Namun nomor 1 tidak mengungkapkan siapa orang tersebut, hanya memberitahu bahwa seseorang telah menyelesaikan tugas yang dia susun. Dengan perasaan yang getir, Xiaoyan menyadari bahwa dia seharusnya meminta sesuatu ketika berada di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Dia juga merasa bahwa semua permintaannya akan dikabulkan. Namun pada saat itu, Xiaoyan teringat melihat Yuyan yang tidak terburu-buru meninggalkan gerbang kuno. Xiaoyan merasa bahwa seharusnya orang yang menyelesaikan tugas kali ini adalah dirinya.
Selain penasaran dengan 3 jenis angka di atas token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, Xiaoyan juga semakin penasaran dengan hadiah dari nomor 1. Namun pada akhirnya misi tersebut gagal diselesaikannya dan seseorang telah mengambil kesempatan itu. Xiaoyan merasa frustasi karena gagal menyelesaikan tugas ini dan apalagi mengetahui fakta bahwa ada orang lain yang lebih cepat darinya. Sebelumnya dia berpikir tidak akan ada yang menyelesaikan tugas dari nomor 1 selain dirinya. Namun ternyata penilaiannya salah. Bahkan dia tidak menyadari kehadiran sosok lainnya. Tugas kedua ada di dunia pegunungan dan lautan. Dengan banyaknya reruntuhan yang muncul, ada benda kuno yang perlu diambil di sana. Benda itu bernama Gunung Suci Hunyuan, yang berasal dari giok suci Hunyuan. Benda itu sudah hilang sejak zaman kuno, dan baru-baru ini dikabarkan muncul kembali. Karena dikatakan sebagai gunung, Xiaoyan merasa benda ini sangat besar dan kuat. Apalagi itu berasal dari giok suci Hunyuan, sehingga pasti akan menjadi incaran banyak orang. Jika benda ini memang berada di antara reruntuhan, maka pasti akan ada kabar lebih lanjut. Dengan rasa penasaran di dalam hatinya, Xiaoyan tidak bertanya lebih lanjut kepada nomor 1. Dia hanya menyimpan pertanyaan tersebut di dalam hatinya dan menunggu kesempatan untuk mengetahuinya lebih lanjut. Apakah Gunung Suci Hunyuan ada di dunia pegunungan dan lautan? Dikarenakan tidak ada yang berbicara, Xiaoyan langsung menanggapinya, apalagi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku belum pernah mendengar tentang benteng seperti itu di dunia pegunungan dan lautan. Jadi benda seperti itu seharusnya berasal dari giok suci Hunyuan. Aku juga mendapatkan kabar, Gunung Suci Hunyuan ini berada di dunia pegunungan dan lautan. Nomor 1 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, hanya menegaskan kembali bahwa Gunung Suci Hunyuan berasal dari giok suci Hunyuan dan benda ini pastilah harta yang luar biasa. Gunung ini pasti merupakan perlindungan yang luar biasa. Tetapi sayangnya, di dunia pegunungan dan lautan sedang terjadi pertikaian yang besar. Setelah mengatakannya, Xiaoyan langsung terdiam. Dia merasa tidak mungkin bisa mendapatkan gunung ini, mengingat pertikaian yang terjadi di dunia pegunungan dan lautan. Sebenarnya pada setiap pertemuan, Xiaoyan tidak pernah banyak berbicara. Bagaimanapun, mereka yang terlalu banyak berbicara cenderung membuat kesalahan. Jadi kebanyakan orang memilih berbicara lebih sedikit untuk menyembunyikan sesuatu. Bisa dikatakan hanya sosok kuat yang berani berbicara lebih banyak karena mereka tidak takut pada siapapun. Pada akhirnya pertemuan ini pun berakhir. Mengenai permintaan pemurnian pil yang diterima, mereka menyerahkan semuanya kepada nomor 1 untuk diberikan kepada Xiaoyan. Kemudian sosok-sosok ini meninggalkan alam dewa kekacauan satu persatu. Namun Xiaoyan memutuskan untuk berbicara secara pribadi dengan nomor 1 setelah semua orang pergi. Jadi, apakah ada kabar baik yang dibawa kali ini? Segera nomor 1 memulai percakapan. Semua tugas telah berhasil diselesaikan, jawab Xiaoyan dengan singkat. Segera Xiaoyan memberikan semua hasil pekerjaannya, termasuk pil tubuh dewa dan iblis, pil dewa lautan, dan pil pengembalian mimpi. Xiaoyan hanya berhasil menciptakan satu pil tubuh dewa dan iblis yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Sehingga sambil memurnikan pil, Xiaoyan juga mampu memperkuat kemampuannya sendiri. Ada beberapa pembeli yang membutuhkan ini.
Jika pil pengembalian mimpi ini bisa diproduksi lebih banyak, maka harganya akan lebih tinggi daripada yang lain. Setelah memeriksa hasilnya, sosok nomor 1 terlihat sangat puas. Kualitas pil ini sangat tinggi, terutama satu pil tubuh dewa dan iblis ini yang kualitasnya sangat luar biasa. Ini mampu memperkuat tubuh secara signifikan. Pil ini bisa dijual dengan harga yang tinggi. Pil dewa lautan juga bagus, dan tidak ada masalah dengan pil pengembalian mimpi. Setelah Xiaoyan menyerahkan semua pil ini kepada nomor 1, dia kemudian memberikan nilai yang tinggi terhadap kualitasnya. Dia tidak menyimpan pil tubuh dewa dan iblis karena pil ini hanya untuk memperkuat tubuh secara sementara, dan dia tidak membutuhkan itu. Sebagai gantinya, Xiaoyan telah membuktikan kemampuannya dalam memurnikan pil. Seperti yang diketahui bahwa pil tubuh dewa dan iblis ini dibuat dari darah Xiaoyan sendiri, sehingga kualitasnya menjadi jauh lebih tinggi. Dengan pil-pil ini, apa yang ingin kamu tukarkan? Setelah beberapa saat, nomor 1 bertanya dengan tenang. Apakah ada sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatan mencapai tingkat keabadian para dewa? Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan berbicara perlahan. Bagaimanapun, itulah yang paling dia butuhkan sekarang. Nomor 1 terdiam sejenak setelah mendengarnya. Kalau tidak ada, maka lupakan saja, kata Xiaoyan dengan nada yang getir, dan dia tidak berani terlalu berharap. Memang ada, tetapi untuk menukarnya, pil-pil ini mungkin tidak cukup bernilai, jawab nomor 1 perlahan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.